Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah kita di hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita, dan kita di hari ini di surat Al-Kautsar. Yang kemarin kita sudah jelaskan sedikit bahwa di surat Al-Kautsar ini ada menyebutkan tentang telaganya Rasulullah SAW. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita ulang terlebih dahulu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dinamakan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga yang lainnya dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Kafirun ini juga disebut juga surat yang murni membahas akidah, membahas tauhid, tapi dari sisi bara'ah, dari sisi berlepas diri dari perbuatan-perbuatan pencampuran aduk kesyirikan dengan tauhid. Dan di sana ada pengingkaran secara fi'il, la a'budu ma ta'budun. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengingkari perbuatannya, mengingkari perbuatan kesyirikan, mengingkari perbuatan menggabungkan antara dua agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan juga Rasul diperintahkan di ayat tersebut untuk aku tidak melakukannya, dan aku pun tidak akan mau terjatuh dengan hal tersebut. Karena di ayat ini jelas-jelas menjelaskan baroahnya Rasulullah SAW tentang apa yang diminta oleh orang musyrikin. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana orang musyrikin meminta ubudu rabbana sanah wa ubud rabbaka sanah. Sembahlah Tuhan kami 1 tahun dan kami akan sembah Tuhan kalian selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini untuk membantah bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin bisa dilakukan. Dan ditutup dengan ayat lakum dinukum waliyadini. Ya, lakum dinukum waliyadinun. Dan bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Kemudian kita masuk ke surat Al-Kautsar. Siapa namanya ini? Karena Akhdoni baru datang ya kita suruh baca. Belum pernah baca kan, semuanya udah pernah baca, Akhdoni yang belum pernah baca. Masya Allah. Ya Pak Teddy, bisa dibaca artinya Pak Teddy? Apa ayat ketiga? Agak kencangkan dikit, enggak kurang kedengar. Ayat ketiga. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat.
3 ayat ini pendek dan ini yang terpendek di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di sini Al-Kautsar memiliki 3 nama. Pertama namanya Al-Kautsar, yang kedua namanya An-Nahr, yang ketiga dinamakan Inna a'tainakal kautsar. Diambil dari ayat pertamanya. Jadi 3. Pertama namanya Al-Kautsar, yang kedua namanya An-Nahr, yang ketiga Inna a'tainakal kautsar. Kayak kita kenal juz amma. Bukan juz amma ya, juz amma. Kan diambil dari awal pertama kali juz 30 tersebut. Amma yatasaalun. Terus juga kita kemarin belum nyampe ya, surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Sebagian muslim menulisnya Asy-Syarh. Itu pun juga dinamakan oleh para ulama Alam Nashrah. Surat Alam Nashrah. Dan kemudian para ulama berikhtilaf. Ini surat tersebut masuk ke Makkiyah atau Madaniyah. Di antara mereka ada yang berkata Makkiyah, ada di antara mereka berkata ayat ini Madaniyah. Apa yang dimaksud oleh Makkiyah? Apa yang dimaksud dengan surat ataupun ayat Makkiyah? Gimana? Turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Yatsrib. Kalau Madaniyah berarti setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan ini berselisih pendapat ayat ini turun Madani ataupun Makki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitabnya. Dan tapi dia di sini salah satu ayat surat ini salah satu ayat atau salah satu surat yang memiliki keistimewaan. Salah satunya apa? Para muhadditsun, para ahlul hadis sangat menjaga surat ini. Sampai mereka itu memiliki musalsalat atau musalsal di suratul Kautsar. Mereka ini menjaga tasasul, rentetan bentuk penyampaiannya Rasulullah SAW di dalam surat ini. Ketika Rasul ngomong apa dan sambil tersenyum sambil dohik, ya mereka praktekkan. Mereka praktekkan dan sampai akhir hadis tersebut. Dan dari Nabi Muhammad ke para sahabat kepada tabi'in kepada atba'ut tabi'in terus sampai kita dilakukan demikian. Ini salah satu pentingnya Al-Kautsar sampai dijaga bentuknya oleh para ulama kita semuanya. Surat Al-Kautsar, musalsal bil Kautsar. Sendiri disebut musalsal bil Kautsar. Alhamdulillah kita juga memiliki sanad tentang surat Al-Kautsar, musalsal bil Kautsar. Nah, di surat ini adalah surat yang pendek tapi menjelaskan begitu besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Maka tadi kita dengarkan artinya nikmat yang banyak. Ya apa ya? Apa tadi ya? Nikmat yang banyak ya tadi ya. Nikmat yang banyak. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar di dalam lughah dan juga disebutkan oleh Ibnu As-Sa'di ayat al-khairul katsir wal fadlul ghazir. Secara lughah Al-Kautsar itu maknanya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Ketika beliau mentafsirkan Al-Kautsar, beliau menjawab fadlun ghazir ataupun khairun katsir. Kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah pemberian yang khusus. Diberikan sebuah pemberian yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak beliau berikan, yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua para nabi. Di sebuah hadis ada nyebutnya khamsan. Wa'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli. Ada 5 yang dimana 5 tersebut tidak pernah diberikan kepada orang sebelumku. Dan di hadis lain lagi Rasulullah SAW menyebutkan ada 6. Dan di hadis lain lagi menyebutkan ada 4. Dan ketika dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, maka berjumlah berapa, Pak? 15, tapi enggak nyampe 15 karena disebutkan yang hadis 6 ada penyebutan di hadis 5. Di hadis 4 ada penyebutan di hadis 5. Jadi sekitar ada 7, 8 ataupun 9. 8 ataupun 9 kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk khairun katsir. Sangat katsir sekali. Khusus nih buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan yang lainnya. Yang pertama yaitu nusirtu birru'bi masirata syahrin. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang pertama yang khusus buat Nabi adalah ketika aku jalan ingin berperang, maka dalam 1 bulan sebelum peperangan terjadi, orang-orang kafir sudah merasa ketakutan. Orang yang akan diperangi oleh Rasulullah SAW akan merasa ketakutan. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dan ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya dan tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sering terjadi ada di peperangan yang mereka sudah kabur duluan. Sebelum peperangan mereka sudah menyerah dan sudah hilang. Dan tinggallah harta-harta mereka saja yang ada di kerajaan mereka. Dan itu nanti disebut namanya bukan ghanimah tapi fai'. Itu terjadi. Perang Khandaq, perang Parit, itu Rasulullah SAW tidak ada sebuah kontak fisik yang sangat banyak. Yang di antara mereka cuma hanya melempar-lempar panah. Tapi mereka takut, nggak berani masuk selama 1 bulan. Karena ketika mereka 1 bulan di dalam kemah-kemah mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Maka sampai Abu Sufyan ketika itu bilang saya mau pulang. Karena apa? Sudah tidak kuat lagi dengan keadaan yang ada di sana. Ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kemudian yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bumi menjadi tempat salat dan juga menjadi yang suci. Maksudnya menjadi tempat salat, bisa salat di mana aja kita. Bisa salat di mana aja. Enggak harus di dalam masjid. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan bagi umat-umat sebelumnya untuk sholat mereka di kanisa mereka. Nggak boleh di tempat lain, harus di kanisanya, gereja atau tempat ibadah sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sholatnya di tempat ibadah mereka.
Tapi kalau kita Islam boleh disolat misalkan di tengah hutan, boleh kita sholat di jalanan ketika kita lagi safar ke tempat najat misalkan. Boleh juga kita sholat di lapangan, bahkan di sholat Id itu disyariatkannya di lapangan. Begitu juga dengan sholat jenazah dan sholat yang lainnya. Itu diperintahkan di lapangan, berarti bukan di masjid. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini sebagai tempat sholat. Dan dikecualikan beberapa tempat seperti apa? Mazbalah, tempat sampah. Jadi nggak boleh nih ada tempat sampah, sholat di dekat-dekat tempat sampah nggak boleh. Atau yang kedua hammam, kamar mandi. Nggak boleh sholat di kamar mandi. Kemudian wa tahuran. Tahuran berarti bumi tersebut, tanah tersebut bisa dipakai untuk bersuci. Maka ada syariat di sana yang namanya tayammum. Nah, tayammum tersebut ini khusus nih buat Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Maka Rasulullah SAW ketika menyampaikan tersebut bersabda, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Siapapun dari laki-laki dari umatku ketika dia mendapatkan waktu sholat, sudah dikumandangkan azan dan dia tidak bisa sholat di masjid karena lagi safar atau lagi apa, maka falyusalli, sholat maka di tempat tersebut. Karena diperbolehkan bumi dijadikan tempat sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa tempat saja yang dilarang. Wa uhillat liyal maghanimu. Yang ketiga yaitu dihalalkan bagiku maghanim. Apa tuh? Harta ghanimah, harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli. Yang dimana harta rampasan perang tidak dihalalkan bagi umat sebelumku. Maka bagi umat Nabi Musa alaihissalam ketika berperangan, maka harta-harta tersebut dikumpulkan di satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Setelah dikumpulkan di satu tempat, maka dibiarkan oleh Nabi Musa dan dibiarkan oleh nabi-nabi yang lainnya sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebuah mungkin hujan ataupun petir ataupun yang lainnya untuk menghilangkan harta tersebut. Intinya tidak diperbolehkan mengambil harta rampasan perang. Nah, dan untuk Nabi Muhammad SAW harta rampasan perang tersebut diperbolehkan. Jadi misalkan ada peperangan di antara kaum muslimin dan juga orang kafir, maka harta yang ada di orang kafir tersebut boleh diambil. Maghanim ini ingat, ini ketika berperangnya dengan selain Islam. Ketika terjadi misalkan ada perang saudara, itu tak layak diambil hartanya. Maka dahulu kan orang-orang Khawarij berdalil untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena Ali bin Abi Thalib tidak mengambil hartanya Aisyah. Tidak menjadikan di perang Jamal ada ghanimah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan ghanimah. Maka Abdullah bin Abbas datang dan membantah hujah mereka. Apakah kalian tega untuk menawan ibu-ibu kalian? Apakah kalian tega untuk menawan ibu kalian? Yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka enggak boleh, apalagi diambil perempuannya. Misalkan ada sebuah perang saudara di antara kaum muslimin, kelompok A dan kelompok B berperang. Hartanya tidak diperbolehkan diambil, dan yang kedua apalagi yang parah, wanitanya tidak boleh diambil. Wanitanya tidak boleh diambil jadi budak. Tidak diperbolehkan untuk diambil menjadikan budak. Kalau seandainya misalkan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berperang misalkan dengan Jepang, kita menang, kita boleh ambil hartanya dan boleh kita ambil wanitanya jadi budak. Tapi kalau dengan sesama muslim maka tidak diperkenankan untuk mengambil hal-hal tersebut. Dan ini khusus buat Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam, yang tidak dihalalkan untuk selain beliau. Kemudian wa u'titu syafa'ah. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah keistimewaan apa? Diberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat. Maka di sini para ulama sedikit menafsirkan berbeda. Di antara mereka ada yang menafsirkan syafaat ini syafaatul uzma. Yang ada di antara mereka yang lainnya mentafsirkan syafaat ini adalah syafaat yang khusus, yaitu yang tidak diberikan kepada yang lainnya, bukan syafaat uzma. Yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hak untuk memberikan syafaat li shaghair wal kabair, untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dan melakukan dosa-dosa kecil. Dan kita cuma hanya diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan dosa kecil. Ataupun syafaat yang lainnya, syafaat yang khusus buat orang yang tidak banyak amalan ataupun hampir tidak ada amalan kecuali tauhid. Maka sebenarnya liman la wa u'titu syafa'ah fa akhbartu li ummati fa hiya liman la yusyriku billahi syai'a. Ini untuk khusus yang dia bertauhid dan dia kurang amalnya, dan Rasulullah angkat orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda kan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan siapa saja yang ada misqalan min zarrah dari keimanan. Jadi ada 3 kurang lebih. Pertama syafaatul uzma, yang kedua syafaat tadi yang di ahli kabair, yang ketiga syafaat bagi orang-orang yang bertauhid tapi melakukan dosa-dosa dan hampir tidak memiliki amalan soleh. Kemudian yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana nabi yub'atsu ila qaumihi khassah. Dahulu para nabi itu hanya diutus untuk umatnya saja. Kemudian wa bu'itsu ila kulli ahmar wal aswad, atau wa bu'itsu ila nasi 'ammah, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Dan riwayat lain lagi menyebutkan untuk seluruh yang merah dan yang hitam. Maksudnya apa? Yang manusia dan juga jin. Ini beda dengan nabi-nabi selainnya yang hanya untuk umatnya saja. Nabi Musa untuk Bani Israel, ya. Nabi Isa sama untuk Bani Israel. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, wa utitu jawami'ul kalim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim itu? Kata yang sedikit maknanya besar. Nabi Musa alaihissalam ketika diutus menjadi seorang nabi, beliau minta bantuan kepada Nabi Harun. Yang dia berkata, huwa afsahu minni, dia itu lebih fasih daripadaku ya Allah. Karena di Nabi Musa ada memiliki sedikit kecadean di lidahnya. Jadi meminta untuk Nabi Harun diutus juga dan bisa membantu dakwah Nabi Musa alaihi salam. Nah, Rasulullah SAW bukan sekedar enggak cadel, bukan enggak sekedar enggak fasih, tapi Rasul diberikan lebih, yaitu jawami'ul kalim. Katanya yang pendek tapi maknanya begitu panjang. Dan itu banyak kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi terakhir, penutup para nabi, penutup kenabian. Penutup kenabian. Ini 7 yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya
Fathul Bari ketika menyarah hadis khamsan la yu'ti itu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli. Maka makna al-kautsar itu adalah khairun katsir, kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perinci satu-satu itu sangat banyak kebaikannya. Salah satunya juga Rasulullah SAW itu dijaga dari gangguan manusia. Dahulu sebelum turun ayat menjelaskan bahwa Rasulullah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia, maka para sahabat itu menjaga. Mu'adz, Sa'ad, Ali bin Abi Thalib itu berjaga di keliling rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takut ada tiba-tiba musyrikin Quraisy datang ke Madinah dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasul keluar dari rumah dan berkata kepada para sahabat, "Pulanglah kalian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah firman untuk akan menjelaskan bahwa aku akan dijaga dari gangguan manusia." Maka setelah itu tidak ada lagi penjagaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan enggak akan diganggu oleh manusia. Dan maka kisah yang sudah ditodong sebuah pisau saja oleh seorang musyrikin ketika itu, dan pisau tersebut pun tidak bisa menebas lehernya Rasulullah SAW karena tangannya tiba-tiba dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terjatuh. Maka pisau tersebut terjatuh juga. Jadi begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu al-kautsar adalah al-haud, telaga. Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca di hadis musalsal bil kautsar, di sana Rasulullah SAW menyebutkan nahrun, sungai, yang dinamakan juga al-haud. Nah, di sana al-haud ataupun telaga, ya biar kita gampang, telaga. Ini sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuknya pun sangat istimewa. Di sini al-kautsar yuqalu lahul kautsar wa minal haud tuluhu syahrun. Panjangnya al-haud tersebut 1 bulan perjalanan. Telaga begitu besar. Panjangnya nih Pak, 1 bulan perjalanan. Wa arduhu syahrun, dan lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Nah, kita nggak tahu ini bagaimana besarnya ini, masya Allah. Terus uma'uhu asyaddu bayadan minal laban, dan airnya sangat putih, lebih putih daripada air susu. Bukan. Sangat putih, melebihi putihnya susu. Terus kemudian wa ahla minal asal, dia lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Dan di riwayat lain menyebutkan lagi yang lainnya, dan dia wangi seperti misk. Coba kita ulang. Pertama, panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan, terus putihnya lebih daripada susu, terus manisnya lebih dari madu, terus wanginya seperti wangi misk. Masya Allah, ini 5. Sudah belum? Apa? Selanjutnya aniyatuhu adaduhu kanujumis sama. Jumlah apa tuh? Centongnya gitu. Jumlah gelasnya, jumlah bejananya itu seperti banyaknya langit, bintang-bintang yang ada di langit.
bintang yang ada di langit. Banyaknya seperti itu. Bukan kecil-kecil, banyaknya Pak. Banyaknya seperti bintang yang ada di langit, jumlahnya. Jumlah bejananya seperti banyaknya bintang di langit. Karena nggak terhitung berapa itu jumlahnya. Kemudian juga para ulama menyebutkan juga ini di dalam apa itu namanya cahayanya juga begitu. Dia berkilau bejana-bejana tersebut. Terus kemudian setelah itu sebagai terakhir penutup keutamaannya al-haud, man syariba minhu syurbatan lam yadma bihi ba'dahu abadan atau ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum dari telaga tersebut satu tegukan, maka dia tidak akan pernah haus kembali selama-lamanya. Insyaallah ini satu gelas saja bisa menjadikan kita tidak pernah kehausan. Ini sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW dari telaganya. Telaga ataupun al-haud. Tapi ini sebuah kabar gembira bagi kita. Tapi ada sebuah kabar buruk bagi kita di dalam masalah telaga. Karena Rasulullah SAW akan berdiri di depan telaganya, akan memanggil setiap umatnya, ummati, datang, umatku datang. Maka ada sebagian umat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk, untuk meminum telaganya. Dilarang, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah berkata, "Dia umatku ya Allah, dia umatku." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak." Kamu itu enggak tahu apa yang telah dia perbuatkan setelahmu. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang diperbuat oleh manusia setelah Rasulullah SAW wafat. Maksudnya menunjukkan apa? Ada di antara orang-orang yang mengambil sebuah syariat yang bukan di syariat Nabi Muhammad SAW, maka akan tertolak untuk minum telaga tersebut. Maka ini pentingnya untuk menjaga sunnah Nabi SAW, untuk menjaga sunnah dan meninggalkan bid'ah dan meninggalkan hal-hal yang demikian. Karena apa? Nanti takutnya kita termasuk orang-orang yang mardud, ditolak untuk meminum telaganya Rasulullah SAW, karena perbuatan-perbuatan yang telah kita perbuat di masa dunia ini, yaitu membuat sebuah perkara yang baru, yang dimana Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya, dan tidak mendapatkan telaga yang tadi sudah dikatakan, barang siapa yang meminum satu kali minuman saja, maka dia tidak akan pernah kehausan. Maka ini sebuah tanda ketika kita sudah minum telaga tersebut, kita masuk surga. Karena kejadian minum telaga ini setelah padang mahsyar. Setelah padang mahsyar. Setelah padang mahsyar kita ke telaga dulu. Kalau kita bisa minum dari telaga tersebut, sudah tanda bahwa kita masuk surga. Karena apa? Orang-orang masuk neraka itu kehausan. Bagaimana bisa di sini Rasulullah sudah mengkabarkan dia ketika sudah minum dia tidak akan pernah kehausan lagi, masuk neraka yang kehausan? Mungkin. Maka kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan air minum telaga tersebut, supaya kita bisa setidaknya ada lampu hijau untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada kalian al-kautsar. Di sana mananya khairun katsir ataupun haud, dan tidak bertentangan di antara keduanya. Haud termasuk nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak.
Yang pertama itu menunjukkan keumuman, umum, semua kebaikan apapun yang baik, yang banyak. Dan salah satunya adalah haud. Dan salah satunya adalah yang 7 tadi kita jelaskan, yang khusus buat Rasulullah SAW. Dan kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah mendapatkan kebaikan, apakah kita cuman alhamdulillah kita dapat kebaikan, udah kita nikmati saja? Ataupun yang lain? Maka tidak. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar," aku telah memberikan kepada kalian kenikmatan kebaikan yang banyak, fasholli li rabbika wanhar. Maka Pak, syukuri nikmat tersebut dengan salat. Syukuri nikmat tersebut dengan ibadah. Jadi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, syukuri dengan ibadah. Wah, alhamdulillah saya bisa sholat tarawih. Maka apa lakukan ibadah yang lain? Saya mau baca Quran, syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa melakukan ini. Apa ini saya lakukan lagi? Saya bersedekah. Saya dimudahkan di dalam urusan saya. Kalau di kerja ini alhamdulillah saya bisa masuk ke tempat sebuah instansi yang gajinya misalkan besar. Itu sebuah kenikmatan. Maka lakukan ibadah untuk mensyukuri hal tersebut. Sedekah misalkan, berpuasa, sholat malam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kamu dan juga anhar. Berkurban. Nah, di sini para ulama menafsirkan salat itu dengan salat adha. Salatul adha, salat di hari adha. Salat Idul Adha. Dan juga bisa dibawa untuk umum, salat apapun. Kemudian wanhar. Nah, sebelum kita masuk wanhar, salat. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 salat dengan anhar, menyembelih? Ini karena ada 2. Pertama, ada alasannya. Pertama, karena salat yatadammanul khudu'um fil qalbi wal jawahir lillahi. Karena salat, kenapa salat yang diperintahkan yang pertama kali di sini ketika mendapatkan kenikmatan? Karena salat adalah mengandung di dalamnya tunduknya rasa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, jawari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan khusyuk di dalam salat. Karena dituntut kita salat itu dengan khusyuk. Maka tidak diperkenankan salat dengan cepat-cepat. Apalagi yang sekarang tren 6 menit ya. Salat tarawih 23 rakaat selama 6 menit. Enggak ada khusyuknya, bukan salat namanya. Terus dan juga yang kedua anhar. Kenapa? Karena taqarrubun ilallahi bi afdali ma 'indal 'abdi minan nahair. Ini yang tadi itu ibadah jasad. Ya kan? Salat berarti fisik bergerak. Nahar itu masalah uang yang keluar. Uang yang keluar. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uang yang keluarkan untuk membeli hewan kurban dan kemudian disembelih. Maka 2 model ibadah inilah yang paling besar untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Bahkan sini sampai Syekh Sa'di rahimahullah taala berkata, "Khassahatainil ibadataini bi dzikri li'annahuma afdalul ibadat wa ajallu qurbat." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan menyebutkan salat dengan anhar, karena 2 hal tersebut ada termasuk ibadah yang paling utama dan juga qurbat yang paling mulia. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia.
Apa tadi? Karena tadi kita mengatakan sholat itu berkaitan dengan jasad, dengan fisik yang kita gunakan untuk beribadah, dan nahar itu berkaitan dengan uang yang kita keluarkan. Ketika dicampur keduanya, maka menjadi hal yang sangat indah. Menjadi hal yang sangat indah. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu kepada Rabb kamu, dan juga berkurbanlah. Kemudian di wanhar, di sini ada qaul selain zabah. Ada qaul selain menyembelih, tapi qaulnya dhaif. Qaulnya dhaif dan bahkan munkar menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu apa? Ja'alu yadakal yumna ala yadakal yusra ala sadrika. Menjadikan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian ditaruh di dada. Kemudian ditaruh di dada. Dan ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal hadisnya munkar. Bukan sekadar dhaif, tapi munkar. Dan Imam Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar berkata demikian. Dan juga Abdul Hakim ya, bin Amir Rafdat juga menyebutkan di dalam kitabnya Masailul Bid'ah atau lupa, itu menyebutkan salah satunya tentang masalah ini. Jadi tidak tepat. Dan bahkan Syekh Hamid Akram Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan la ya'lam ahadan minal a'immatil arba' an yad'a yadal yumna yusra ala sadri. Tidak diketahui para a'immah yang 4, Ahmad, Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan imam-imam selainnya menaruh tangan tersebut di atas dada. Karena apa? Mereka berpandang itu adalah munkar hadisnya. Hadisnya munkar, bukan hadis sekadar dhaif. Maka ketika kita sedekap jangan taruh di dada. Jangan taruh di dada karena hadisnya munkar. Taruh di bawah. Maka di sana kemudian para ulama mencari hadis yang lain. Dan mereka dapatkan juga hadis yang lain tak luput dari illah, dari kedhaifan. Tak luput dari kedhaifan. Maka di antara mereka seperti Imam Syafi'i menaruh di bawah dada. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata itu bebas mau taruh di mana, tapi yang lebih utama di bawah pusar. Dan juga begitu juga dengan Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an. Dan Imam Malik ada 2 riwayat menyebutkan sama atau menyebutkan tidak bersedekap. Tak satu pun di antara hadis yang lainnya itu kecuali ada illah kedhaifan hadis tersebut. Ada illah kedhaifan hadis tersebut. Dan untuk yang di bawah pusat ini sebagaimana yang dihasankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan kemudian dihasankan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka ditaruhnya di bawah pusat. Dan itu bebas mau taruh di mana, tapi yang penting bukan di dada. Bukan di dada karena hadisnya munkar. Maka di sini tidak bisa kita katakan wanhar, ada 2 makna. Ada 2 makna. Tadi makna yang pertama itu menaruh tangan di atas dada dengan makna penyembelihan. Karena apa? Dalilnya yang kedua tidak kuat. Dan bahkan dalilnya yang kedua ini munkar. Maka di wanhar kita berkata hanya berarti menyembelih. Berbeda dengan kausar yang kita katakan ini bisa maksudnya haud, bisa maksudnya khairun katsir. Karena apa? Dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Tapi untuk anhar tidak. Dia hanya ada dalil yang kuat adalah menyembelih, dan dalil yang menaruh di atas dada itu dalilnya dhaif. Dalilnya dhaif. Dan juga ini menunjukkan bahwa para ulama ketika mengeluarkan sebuah pendapat bukan dengan hawa nafsunya.
Tapi mereka tuh melihat dalil. Dan mereka lebih tahu dalil daripada kita. Mereka yang hafal ribuan, ratusan, jutaan hadis daripada kita. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis. Dan kita berapa hadis yang telah kita hafal? Berapa hadis yang telah kita hafal? Sampai kita bisa menjatuhkan, menjelekan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai kita menjelekan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga apakah kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para imam? Kita harus berpikir sana. Ketika para imam berkata sesuai perkataan, sebuah perkataan, maka mereka itu berkata bukan karena hawa nafsu. Karena mereka itu mencari dalil mana sih yang lebih kuat, yang mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gak mungkin mereka cari yang mana yang paling mudah. Karena apa? Para ulama tidak pernah mencari hal yang paling mudah. Apa? Karena apa? Takutnya apa? Ntar jadi tatabu'ul khukhas, mengikuti auratnya ulama. Maka para ulama enggak senang dengan hal demikian. Tapi apa? Melihat dalil yang mana. Kecuali di dalil tersebut ada yang mudah, ada yang susah, maka mereka akan cari yang mudah. Maka tidak pernah didapatkan seorang ulama berpendapat menggabungkan antara pendapatnya Imam Malik dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam pernikahan. Abu Hanifah tak perlu wali, Imam Malik tak butuh saksi. Maka nikah langsung gak ada, alhamdulillah. Karena enggak pakai hawa nafsu para ulama. Enggak pakai hawa nafsu. Tak ada datang setelahnya berkata, "Oh, menurut saya pendapat yang benar itu pertama nikah enggak perlu pakai wali sebagaimana Abu Hanifah dan juga Pak butuh saksi sebagaimana Imam Malik." Enggak ada. Tidak ada seorang ulama setelah mereka berkata demikian. Kenapa? Mereka itu melihat kepada dalil. Kemudian mereka ucapkanlah perkataan mereka. Oh, ini kesimpulannya boleh, kesimpulannya sunnah, kesimpulannya haram, makruh, mubah. Jadi mereka berkata bukan karena hawa nafsunya. Dan mereka berkata demikian karena itu yang menurut mereka yang lebih dekat kepada kebenaran, sesuai dengan hadis dan juga Al-Qur'anul Karim. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya apa tadi Pak tadi? Sesungguhnya orang-orang yang membencimu syani'aka, orang yang membencimu. Yang zamuk, dan juga orang-orang yang mengurangi kedudukanmu, yang membencimu, mubghaduk, yang membencimu, dialah yang abtar. Abtar itu maqtu', terputus. Jadi bukan engkau ya Muhammad yang akan terputus dari rahmat Allah, dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka yang memusuhimu yang akan terputus. Abtar maksudnya terputus. Al-maqtu min kulli khairin huwal abtar, ay al-maqtu min kulli khairin maqtu'ul amal wa maqtu'uz zikr. Al-abtar terputus, itu terputus dari semua kebaikan. Dari semua kebaikan. Maqtu'ul amal, terputusnya amal, maka dia jarang melakukan amal kebaikan atau terputus sama sekali enggak melakukan amal kebaikan. Terus maqtu'uz zikr, dan juga terputus dia dari zikir. Maka orang munafik la yazkuruna illa qalila. Allah Subhanahu wa taala mencifati mereka tidaklah berzikir kecuali dengan zikir yang sedikit. Orang munafik. Maksudnya apa dengan zikir yang sedikit? Itu karena nampak zikirnya di hadapan manusia, maka dia berzikir supaya terlihat muslim. Tapi ketika zikir yang tersembunyi, maka dia enggak akan berzikir. Zikir yang sunnah, maka dia tidak akan berzikir. Itulah orang munafik. Nah, maka orang-orang yang membenci Rasulullah SAW, maka ketahui, maka dia itu akan sedikit zikirnya. Mereka akan sedikit amalnya. Kenapa? Terputus. Terputus. Wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa kamilul haqqan
alladzi lahul kamalu mumkinu lil makhluq min raf'i dzikri wa kasratil ansari wa atba' sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW lah yang paling sempurna, yang paling baik, yang dimana Rasulullah SAW itu yang pasti yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak ibadahnya, dan juga yang paling banyak kebaikannya. Kita lihat bagaimana sholat malamnya Rasulullah SAW itu begitu panjang, dan sampai Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Sampai kakimu itu pecah-pecah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampunimu dosa-dosa yang sebelumnya dan juga yang sesudahnya? Kenapa engkau lakukan demikian? Maka Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura? Emang aku gak boleh jadi orang yang bersyukur, wahai Aisyah? Ini sholat malamnya Rasulullah SAW. Maka ketika kita mendapatkan sholat malam cuma setengah juz, jangan merasa berat. Itu sangat ringan. Sholat 1 juz ringan. Lihat sholat malamnya Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas nginap di rumahnya Maimunah, istri Rasulullah SAW, maka di malam hari Abdullah bin Abbas terbangun dan melihat Rasulullah SAW mengambil air. Kemudian diikuti oleh Abdullah bin Abbas. Setelah diikuti Rasulullah SAW berwudu dan kemudian menuju tempat sholatnya, maka Abdullah bin Abbas melakukan hal yang sama dan datang sholat bersama Rasulullah SAW di malam tersebut. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih anak kecil, masih usia 10 tahunan mungkin. Ketika sholat bersama Rasulullah yang harusnya kuat jisimnya, yang masih kuat, maka ketika sholat Rasul membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fi. Berhenti, mungkin 100 ayat kata Abdullah bin Abbas, mengisahkan diri tersebut. Terus 100 ayat lanjut, mungkin 200. Pas 200, enggak, mungkin berhenti nanti di surat Al-Baqarah. Ketika selesai Al-Baqarah, Rasulullah membaca lagi Alif Lam Mim Allahu la ilaha, membaca surat Ali Imran. Mungkin cuma beberapa ayat saja. Pokoknya sampai selesai juga Ali Imran. Selesai Ali Imran dibaca lagi surat An-Nisa. Di dalam satu rakaatnya Rasulullah SAW. Maka ketika itu Abdullah bin Abbas kapok sholat bersama Rasulullah SAW karena kakiku sudah hampir patah. Kapok sholat bersama Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita bayangkan saja surat Al-Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa itu berapa juz dilakukan dalam satu rakaat. Maka Abdullah bin Abbas ketika itu kapok. Dan selain tidak didapatkan lagi riwayat Abdullah bin Abbas sholat malam bersama Rasulullah SAW. Karena sholat malamnya Rasulullah itu sangat panjang. Ini sifatnya sholat Rasulullah SAW. Maka sholat tarawih jangan kita baru 1 juz, setengah juz, itu berat, panjang. Enggak, itu paling pendek. Paling pendek. Rasul itu bacanya 5 juz, 1 rakaat. Rasul itu bacanya surat Al-Baqarah. Kita baru mendapatkan baca 80 ayat, itu juga 80 ayat dalam 1 kali tarawih, ataupun 50 ayat dalam 1 kali tarawih, udah ya Allah pegel. Jauh sholat kita dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW lah yang mendapatkan kebaikan yang begitu besar, kebaikan yang begitu banyak, karena ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada umatnya. Yang seharusnya Rasulullah SAW itu tidak melakukan hal demikian. Karena apa? Sudah menjadi seorang nabi, sudah diampuni. Tapi Rasulullah tetap melakukan tersebut untuk mengajarkan kepada manusia bahwa ibadah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
ibadah harus dilakukan dengan baik. Maka sangat tercela orang yang sholat tarawih cuma 6 menit, 15 menit, 7 menit. Sangat tercela. Jauh sekali dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin 6 menitnya Rasul paling ruku doang. Karena Rasulullah ketika rukunya juga panjang, ketika sujudnya panjang. Ya, dan ini 6 menit dapat 23 rakaat. Nah, itu pencuri ya? Pencuri apa? Pencuri dalam salat. Dia itu yang kayak gitu orang-orang yang sangat perhitungan dan orang sangat perhitungan. Sangat perhitungan apa? Perhitungan di dalam ibadah. Tidak mau memberikan di dalam ibadah waktu yang banyak, sedangkan untuk maksiat, untuk sendah gurau itu diberikan waktu yang panjang, setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan seharian, semalaman. Tapi untuk sholat malam diperkecil, untuk ibadah dipersingkat. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Mungkin ini sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan. Gimana Pak Titi mau nanya lupa. Mungkin karena ada deket Pak Joko jadi lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayat ketiga ini sungguh orang-orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Nah, ini apakah cuma berlaku sama buat Nabi Muhammad atau umatnya juga? Oh iya, ini berlaku kepada agamanya Nabi Muhammad SAW. Bagi yang membenci agama Nabi Muhammad, membenci sunnahnya Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan hal yang sama. Maka bahaya orang-orang pembenci sunnahnya Rasulullah SAW ini bahaya. Diancam dengan abtar, dia akan terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya ataupun dari ibadah. Sudah dia terancam dari haud, enggak mendapatkan minum di haud, di telaga, dan dia terancam juga akan terputus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya di ayat ini juga menjelaskan pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Ibnu, ada apa yang ditanya Ibnu? Enggak, enggak ada ya. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesai di surat Al-Kautsar. Insyaallah di hari esok kita masuk ke surat Al-Ma'un, surat yang menyebutkan sebuah kebinasaan bagi orang yang sholat. Kebinasaan bagi orang yang sholat. Maka kita akan jelaskan sholat yang mana yang jadi binasa, orang yang sholat yang mana yang mendapatkan kebinasaan tersebut. Insyaallah dia akan di pertemuan yang selanjutnya. Wa akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.